Hai sobat, selamat datang, selamat berjumpa lagi di channel Hikam Mubarok TV dengan saya Hikam Mubarok. Oke, di sini saya akan sedikit mereview HP Sony Xperia X Compact saya. Ya, saya memakai HP ini kurang lebih hampir 2 mingguan ya, full gitu saya pakai. Jadi di sini reviewnya itu lebih tepatnya ke pengalaman pemakaian saya saja gitu. Oke, selama 2 minggu ini saya memakai HP ini ya, untuk desainnya cukup mumpuni. Menurut saya ini tidak ada HP 700.000 yang bisa seperti ini gitu loh. HP 700 ribuan tidak ada yang seperti ini. Ya menurut saya ini masih sangat luar biasa sekali. Masih cukup wow, masih cukup worth it gitu ya untuk kalian. Jadi untuk dari segi desain itu menurut saya masih tidak kalah saing gitu dengan HP model Pony. Malah ketika saya melihat HP ini gitu ya, dan ada orang yang lewat gitu, pernah ada yang nanya, ih itu HP apa? Itu desainnya, layarnya sangat bagus sekali gitu. Oke, jadi menurut saya HP ini masih masuk dalam kategori desainnya untuk 2021 dan 2022 nanti. Jadi kalian yang memakai HP Sony X Compact ini gitu masih cukup pede dengan harga yang dibanderol 700 ribuan. HP ini masih worth it untuk harga sekelas itu ya. Oke sekali ini, mantap ya kan, lihat saja lambang Sony gitu, siapa yang tidak tertarik, sangat mantap gitu. Di sini kemudian untuk dari segi kameranya ya, untuk kamera saya pernah mereview HP ini gitu ya, dan silahkan gitu cek saja di bagian atas gitu ya, nanti saya akan cantumkan linknya. Ini sangat gila pokoknya kameranya, sampai pernah saya ini ngirim foto gitu ya, habis jalan-jalan gitu ngirim foto gitu ke orang gitu, jadi teman saya untuk untuk memfoto orang tuanya gitu ya, saya kirim ke dia. Lah orang ini bertanya, teman saya ini bertanya, apa kamu pakai kamera gitu, kamera yang besar gitu ya, kok hasilnya bagus gitu, Mbps-nya pun sangat besar gitu. Saya jawab, ini hasil kamera HP Sony bro, HP Sony kamera. Jadi ya menurut saya dari segi kamera ini memang masih sangat menakjubkan gitu ya, masih sangat menakjubkan. Ini saya foto ini saya foto dari dalam mobil gitu, masih sangat terlihat indah gitu punya, kalau dilihat langsung pakai mata gitu. Kalau mungkin lewat kamera sini kurang gitu ya, tapi masih wow banget ini bung, jujur kameranya ini ya, dalam tanda kutip saya beritahu ini adalah kamera belakang ya bung ya. Kalau kamera depan itu beda lagi ceritanya, karena cuma hanya 5 megapiksel. Dan perlu tahu ya, saya kasih foto itu bukan 23 MP-nya atau megapikselnya, yang saya pakai itu 20 MP gitu ya. Itu sudah membuat dia merasa takjub dengan hasil kamera HP ini. Jadi menurut saya HP ini hasil kameranya masih bisa bersaing lah untuk HP dengan range harga dianya 1-2 jutaan. Nah, kamera HP ini masih bisa bersaing dengan catatan kamera belakang ya, bukan kamera depannya. Jadi untuk masalah kamera menurut saya ini masih worth it. Oke, masih saya gunakan, masih saya sangat enak gitu ya, masih sangat enak ketika digunakan. Dari segi kamera, tapi di sini ya ada sedikit keluhan saya, masalah suhu HP ini sangat membagongkan pokoknya ya, panas gitu, memang panas. HP ini memang harus diakui gitu ya, panas gitu. Untuk scrolling
IG atau scrolling Facebook itu ya masih sangat wajar gitu ya panasnya. Tapi ketika aku udah masuk ke ML gitu, Mobile Legend gitu, saya juga sempat ingin membeli ulasan tentang performa gamenya, tapi melihat ketika memainkan game Mobile Legend aja di grafik mid atau di grafik sedang itu minta turun ke low. Habis low itu panasnya super sekali. Jadi ya kalau untuk game HP ini saya sarankan jangan pakai HP ini. Kalau untuk game online ya kan saya sarankan jangan pakai HP yang ini. Ya melihat juga ukurannya yang kecil gitu ya, desainnya ini yang kecil yang hanya 4,7 inch gitu. Ya menurut saya juga untuk gaming sih ya kurang layarnya gitu. Meskipun di sini layarnya cukup bagus gitu ya, tapi untuk performa gaming ya menurut saya jangan pakai HP ini karena melihat suhunya gitu yang panas gitu ya. Kalau panasnya itu bisa berapa ya, kira-kira bisa nyampe 40 derajatan lah kayak gitu. Tapi ya panas kalau di saat main game saja gitu ya. Tapi kalau sedikit aplikasi atau hanya WA dan juga IG gitu serta Facebook, HP ini masih sangat cukup sekali gitu. Nggak akan ada kata panas gitu ya atau hangat. Oh, masih sangat jauh dari kata itu. Jadi HP ini kalau untuk bermain game online jangan, tapi beda lagi dengan game yang satu ini, game PSP gitu ya. Saya main game ini gitu ya di dalam keadaan offline. HP ini saya bikin apa namanya, mode pesawat, masih sangat bisa kayak gitu, masih sangat bagus gitu ya, dan baterainya juga lumayan. Tapi kalau melihat performanya ya untuk main game ini ya lebih baik coba cari kakaknya saja yang XZ1 ataupun XZ2 gitu ya. Coba cari kakaknya saja. Untuk performanya HP ini dalam game tidak mumpuni menurut saya. Oke, kemudian kita lanjut ke dalam baterainya. Ya, banyak sekali yang menanyakan bagaimana baterainya. Jujur saja, saya sangat kaget dengan baterainya. Kaget gimana? Kaget ketika saya tidak terlalu berpergian jauh gitu ya. Kalau tidak terlalu berpergian jauh dan hanya digunakan untuk WA, scroll media gitu yang tidak terlalu intens gitu ya dalam pemakaiannya, maka HP ini kuat, bisa nyampai dari jam 8 dicabut cas gitu dalam mode 100% sampai jam 4 sore masih kuat. Ingat, masih kuat ini dalam kegiatan sehari-hari ketika di kantor. Tapi ketika saya liburan kemarin, saya gunakan intens untuk foto-foto gitu ya. Dan terkadang saya itu streaming gitu, lihat timnas gitu ya melalui aplikasi video di HP ini, cuma bertahan kurang lebih 4 jam. Jadi untuk kekuatan baterainya saya rasa HP ini hanya mencapai 4 jam apabila digunakan intens gitu. Kalau gaming mungkin bisa lebih parah lagi, bisa 3 jam ataupun 2,5 jam gitu ya. Tapi karena ini HP sudah lama, maka bisa dikatakan HP segini tuh baterai segini tuh normal gitu ya. Ini masih bagus termasuk baterainya, karena kalau drop itu biasanya setengah jam saja sudah minta dicas kayak gitu kalau HP zaman dahulu. Dan di sini untuk penangkapan sinyal, karena ini kan kita tahu ini adalah HP non resmi atau HP Docomo gitu ya. Untuk penangkapan sinyalnya di sini itu ya seperti ini, full gitu ya. Di sini tuh full, di tempat saya full sinyalnya, full sinyalnya di sini, dan kadang juga turun gitu. Jadi untuk sinyal ini tergantung HP-nya, kadang naik kadang turun gitu. Tapi lah turun kan segini, tapi ini masih sangat kuat.
Jadi untuk download untuk apapun ini masih sangat kuat, terlebih 4G-nya sudah plus kan. Ini sangat kuat sekali gitu. Untuk sinyalnya jangan diragukan lagi gitu ya. Dan untuk WiFi, untuk sinyal WiFi, HP ini kurang kuat gitu untuk sinyal WiFi gitu ya. Mungkin pas belum di unlock, WiFi dari sinyal HP ini mungkin dinonaktifkan, karena ini kan HP dari provider Docomo gitu, yang mengharuskan pemakainya itu untuk menggunakan SIM Docomo, bukan menggunakan WiFi gitu kan. Jadi WiFi pastinya di lock gitu ya, dan baru di unlock ketika masuk ke Indonesia. Jadi untuk WiFi-nya itu kurang begitu menggigit gitu ya. Jadi antara WiFi yang saya gunakan itu kekuatannya 10 meter masih menyanggupi, sekarang menggunakan HP ini baru 5 meter pun sudah kewalahan. HP ini sudah kepotong-potong sinyalnya. Maka dari itu HP ini kalau untuk sinyal WiFi kurang begitu menggigit gitu ya. Jadi untuk range-nya kalau ingin main dengan WiFi menggunakan HP ini ya harus dekat gitulah, antara 3 meteran dari tunnel WiFi tersebut. Oke, itulah yang dapat saya bagikan mengenai pengalaman saya menggunakan Sony X Compact ini di tahun 2021-2022.